Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa UT sekalian yang berbahagia, kita masuk pada sesi yang pertama, ya, yaitu tentang hakikat bahasa. Sebelum memasuki sesi ini lebih jauh, saya kembali mengingatkan bahwa agar saudara itu berperan aktif dalam diskusi maupun ketika nanti mengerjakan tugas pada sesi 3, 5, dan 7. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah ketepatan waktu dalam memberikan tanggapan, komentar, diskusi maupun tugas. Jangan sampai nanti limit waktu yang sudah disediakan tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga belum memberikan komentar, belum memberikan tanggapan, sesinya sudah ditutup. Nah, itu akan merugikan saudara sekalian. Baiklah, pada sesi 1 ini yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat bahasa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah bahwa yang pertama, saudara nanti diharapkan itu mampu menjelaskan hakikat. Apa bahasa itu, apa sih sebenarnya, seperti itu. Kemudian setelah tahu bahasa itu apa, saudara-saudara juga mengetahui sifat bahasa itu seperti apa. Nah, sama seperti manusia juga punya sifat. Benda ada sifatnya, dan bahasa ini ada sifatnya juga, seperti itu. Nah, kemudian juga ada fungsi bahasa. Nah, coba bayangkan, ketika saudara tidak ada bahasa, bagaimana mau berkomunikasi gitu? Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menggunakan simbol seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua, ini harus saudara cermati bahwa dalam berbahasa itu ada 2 keterampilan yang bersifat reseptif dan produktif. Nah, apa saja itu yang bersifat reseptif dan apa yang produktif? Kalau produktif ya pastilah sesuatu yang menghasilkan. Misalnya apa? Nih, kita sedang berbicara, atau saudara nanti menuangkan tulisan di dalam komentar atau tanggapan pada forum diskusi. Artinya apa? Menulis dan berbicara itu adalah produktif, sesuatu yang menghasilkan. Nah, yang reseptif berarti yang sifatnya pasif, menyimak, kan seperti itu, mendengarkan, atau membaca, kan gitu. Atau dalam bahasa lainnya, ya ketika membaca kan mengetahui sesuatu yang sudah ada, kan seperti itu, bukan menciptakan sesuatu yang dari belum ada menjadi ada. Coba kalau saudara menulis, tentu kan belum ada tulisan, kemudian saudara produktif membuat sebuah tulisan, kan seperti itu. Nah, kemudian juga saudara juga harus aktif ya untuk mengunjungi pustaka digitalnya untuk melihat modulnya seperti itu yang bisa saudara akses. Nah, di sini juga ada materi pengayaan nanti yang bisa saudara lihat di ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini ya. Nih, sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini harus tahu ini. Dari mana bahasa Indonesia itu lahir? Kan seperti itu. Fungsinya sebagai apa? Nah, coba bayangkan, yang dari Papua berbahasa Papua, yang dari Aceh berbahasa Aceh. Ketika bertemu dalam satu forum seperti ini, di forum resmi seperti ini, kita menggunakan satu bahasa Indonesia. Coba bayangkan jika tidak ada bahasa Indonesia, tentu kita tidak akan saling memahami, kan seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu sejarah singkat bahasa Indonesia. Ada yang tahu kira-kira bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana ya? Bahasa Jawa kah, misalnya seperti itu, atau bahasa Makassar misalnya, Bugis? Nah, dapat saya sampaikan sedikit bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Kenapa? Nah, karena waktu itu
bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar lingua franca, bahasa perdagangan lah seperti itu. Memang bahasa Melayu ini tersebar ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke Malaysia, Thailand, dan beberapa negara-negara Asia lainnya. Jadi memang penyebarannya sangat luas sekali. Kemudian juga bahasa Melayu ini unik ya, dia sederhana, tidak ada kasta gitu, tidak ada tingkatan. Nah, coba ketika dibandingkan dengan bahasa Jawa yang ada tingkatannya, misalnya kromo inggil, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa lapis bahasa. Jadi tidak bisa ya, orang dengan kasta atau dengan golongan tertentu berbicara, atau misalnya anak-anak berbicara dengan orang tua, kan seperti itu. Atau golongan bangsawan berbicara dengan masyarakat biasa, itu bahasanya berbeda. Dan dalam bahasa Melayu itu salah satunya tidak mengenal tingkatan itu, makanya lebih bisa diterima lah seperti itu. Nah, baiklah, saya rasa itu saja ya saudara-saudara sekalian. Tetap semangat ya, mudah-mudahan untuk 8 sesi ke depan kita siapkan energi, fokus untuk menghadapi atau mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dan mudah-mudahan juga saudara nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jika ada sesuatu yang belum jelas, silakan boleh disampaikan di forum diskusi, atau nanti bisa dikirim pesan secara langsung ya melalui LMS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.